Hai viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini tentunya bersama saya Andromeda ya. Nah, kawan-kawanku semua, saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat, terbebas dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, buat kawan-kawanku ya yang sudah mendukung channel ini, terima kasih banyak. Yang telah mensubscribe channel ini, yang sudah men-share channel ini, yang sudah like channel ini, saya doakan kalian semua sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Dan buat kawan-kawanku ya yang baru saja bergabung di video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya. Dan semoga kalian juga semua dalam keadaan lindungan, dalam kondisi sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan kali ini ya, seperti biasa saya mau membahas masalah kecemasan yang ada pada diri kita ya. Nah, ini tidak terlepas dari kondisi kita yang mengalami suatu sensasi yang jarang ya, yang jarang dirasakan, yang tidak tidak seperti biasanya. Kalau seperti sensasi asam lambung, mual, begakan itu kan suatu hal yang biasa menurut saya ya. Tapi sensasi-sensasi yang lain itu seperti dada berdebar, badan atau bagian tubuh suara pegal-pegal ya, keliangan dan lain-lain itu tentu suatu hal yang membuat kita merasa nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kita ya. Jadi kawan-kawanku yang merasakan hal seperti itu, nggak usah risau, nggak usah panik. Badai pasti akan berlalu. Apa yang saya rasakan, kawan-kawan lain juga rasakan, dan banyak di luar sana yang merasakan hal yang sama ya, pernah merasakan hal yang sama. Saya pun juga demikian. Bahkan sampai sekarang saya juga masih merasakan yang namanya suatu sensasi asam lambung, dan itu suatu hal yang biasa. Karena ketika kita telat makan atau mungkin pola tidur kita yang lagi ngaco lagi ya, tentu akan mempengaruhi asam lambung kita. Yang jadi masalah kalau sensasi asam lambung itu diikuti dengan kecemasan. Nah, itu yang menjadi masalah ya. Nah, oleh karena itu kalian harus pahami bahwa segala sensasi yang kita rasakan, sensasi asam lambung itu adalah suatu hal yang biasa dan pernah bahkan sering dirasakan ketika sewaktu kita masih normal. Bahkan orang-orang normal sekalipun merasakan hal yang sama, cuman yang membedakan kita dengan mereka itu adalah tingkat kecemasan kita, yang dimana kecemasan kita ini suatu hal yang tidak jelas ya. Kecemasan kita itu disebabkan suatu hal yang tidak jelas atau bahkan suatu hal yang tidak nyata, sehingga kita mengalami rasa-rasa yang sangat luar biasa, seperti rasa takut mati, bahkan takut keluar rumah, bahkan takut bepergian jauh ya. Sebelum kita melakukan semuanya itu sudah kumat duluan. Nah, itu sebenarnya dari sugesti pikiran kita sendiri. Kita mau keluar rumah takut kumat, sebenarnya kita sudah kumat pada saat di rumah ketika kita memikirkan hal itu. Jadi ketika kita keluar otomatis itu akan meledak ya. Jadi kecemasan itu dibuat oleh pikiran sendiri. Nah, ini sekarang saya lagi berencana ya, nanti sekitar sekarang sudah pukul jam 10 ya, sekarang jam 10, nanti sore jam 5 saya rencana insya Allah saya akan berangkat ke Nunukan dari Parepare, Sulawesi Selatan menggunakan kapal laut. Nah, ini pengalaman saya pertama kali ya keluar kota antar pulau yang waktunya sekitar 2 malam 1 hari. Kalau perjalanan jauh menggunakan mobil atau motor itu suatu hal bisa saya jalani ya, tapi ini melalui kapal ini pertama kalinya saya bepergian jauh sampai 2 hari 2 malam dengan menggunakan kapal laut, dengan pernah mengalami yang namanya kecemasan. Nah, semoga di pengalaman pertama saya ini ada hal yang bisa saya bagikan kepada kalian ya. Nah, mohon doa dari kawan-kawan semua. Nanti sore saya mau berangkat ke Nunukan menggunakan kapal laut. Doakan saya agar selamat sampai tujuan dan tidak mengalami kecemasan dan lain-lain, karena ini betul-betul
murni pengalaman saya pertama kali keluar kota atau keluar pulau, antar pulau ya, menggunakan kapal laut. Nah, sebelum-sebelumnya saya cuma keluar kota dan menggunakan kendaraan mobil dan motor, dan alhamdulillah saya nggak pernah merasakan kecemasan atau kumat sama sekali. Nah, semoga di pengalaman kali ini saya kenunukannya dengan menggunakan kapal laut, semoga nggak ada juga sensasi yang saya rasakan. Kalaupun ada sensasi, semoga suatu hal yang biasa saja seperti mual ya dan lain-lain. Tapi semoga kecemasan saya ini yang selama ini saya bisa kontrol, semoga nggak kumat di perjalanan. Nah, semoga nanti kalau sampai di Nunukan ada hal atau ada sesuatu yang bisa ya saya bagikan kepada kalian ya. Semoga ada pengalaman yang bisa saya bagikan kepada kalian. Nah, jadi mohon mohon doanya ya kawan-kawan agar saya selamat sampai ke tujuan. Nah, adapun trik yang sering saya lakukan ketika ingin melakukan perjalanan jauh, tentu sebelum saya berangkat itu saya sarapan dulu, saya makan dulu ya. Nah, kemudian dalam perjalanan itu tentu saya membawa bekal. Nah, di dalam perjalanan itu pasti saya tetap memperhatikan yang namanya makan. Ketika saya mengalami ada rasa seperti ingin kumat atau ada rasa suatu sensasi ingin muncul, tentu saya segera untuk pergi makan. Nah, jadi sebelum berangkat itu saya biasanya makan dulu, bukan biasanya tapi sering dan pasti saya lakukan. Dari sebelum berangkat perjalanan jauh saya makan dulu. Nah, kemudian di perjalanan pasti saya bawa bekal. Kalau paling tidak kalau saya tidak bawa bekal, saya pasti singgah di suatu tempat atau cari warung makan untuk segera makan. Nah, kalau di kapal nanti ini semoga warung dari kapal ini selalu menyediakan makanan ya, sehingga ketika saya butuh makanan dan saya bisa memenuhi kebutuhan lambung saya. Nah, seperti itu ya. Nah, adapun persiapan yang lainnya saya bawa, di sini saya cuma mengantisipasi diri dengan membawa minyak angin dan membawa paling antimo ya kan. Paling saya minum antimo untuk meredakan kalau misalkan saya mabuk di perjalanan mabuk laut ya, tapi semoga tidak, karena ini pertama kali saya melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kapal laut. Nah, buat kawan-kawanku yang ada di Nunukan, kalau kalian melihat video saya ini dan ingin ketemu dan saling berbagi ya, mungkin kita bisa ketemu di sana. Nah, nanti saya di kolom komentar saya akan cantumkan Instagram saya. Mungkin kalian bisa follow dan mungkin kalian bisa DM saya ya, jika kalian yang berada di Kalimantan dan sekitarnya, yang berada di Nunukan dan sekitarnya. Kalian bisa DM saya jika kalian mau ketemu dan berbagi. Kalian bisa nge-DM saya ya, karena ini pertama kalinya juga saya menginjak kota Nunukan. Jadi semoga perjalanan saya ini bisa lancar sampai di sana dengan selamat, dan sampai di sana dan sepulang dari sana saya bisa berbagi pengalaman kepada kalian bagaimana menghadapi anxiety melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kapal laut ya. Nah, seperti itu. Jadi sebelum saya berangkat ini saya tetap melakukan aktivitas, saya menjual di warung kopi ya. Saya tetap melakukan aktivitas mencari rezeki, dan saya selalu memikirkan hal positif. Saya selalu membayangkan hal apa yang akan saya lakukan ketika dalam perjalanan. Contoh ketika saya jadi hal ini saya lakukan untuk mensugesti pikiran saya bahwa di kapal laut nanti itu ketika saya melakukan perjalanan ya, itu semua akan baik-baik saja. Jadi contohnya seperti ini, ketika saya sudah membayangkan ya, saya naik di kapal laut, sampai di atas saya mencari tempat untuk beristirahat. Kemudian saya sudah memanage pikiran saya hal-hal apa saya akan saya lakukan di sana untuk mengurangi atau menghindari pikiran-pikiran negatif yang bisa memunculkan sensasi. Jadi cobalah selalu menjalani hari-hari ya, entah itu baru bangun tidur atau apapun itu, cobalah untuk mengatur pikiran kalian sehari full ya. Jadi pikiran kalian itu sudah tertata rapi oleh diri kalian sendiri ketika bangun tidur. Jadi ketika kalian bangun tidur misalnya kan masih tempat tidur, kalian bersyukur dulu dengan nikmat nafas yang Tuhan berikan. Nah, kemudian kalian pikirkan aktivitas apa yang ingin kalian lakukan di sehari itu. Misalkan kalian bangun,
Oh ya, bangun saya berterima kasih, ya Allah ya Tuhan telah memberikan saya nafas dan saya sangat bersyukur. Nah, setelah itu bangun tidur saya mau melakukan jogging. Setelah jogging saya mau sarapan. Jadi di pikiran kalian itu telah memikirkan hal-hal positif yang akan kalian lakukan dalam sehari. Jadi itu untuk meminimalisir timbulnya pikiran negatif yang bisa membuat kalian kumat ya. Jadi seharian itu kalian memikirkan, dari pagi kalian memikirkan bangun tidur habis jogging saya mau jogging, sudah jogging saya mau sarapan, sudah sarapan saya mau mandi, sudah mandi saya mau pergi kerja. Di tempat kerja nanti saya dikelilingi tempat orang-orang yang positif, orang-orang yang bahagia. Di kantor nanti, di tempat kerja nanti saya mau mengerjakan pekerjaan dengan baik-baik tanpa halangan. Nah, tiba jam 12 saya nanti mau makan siang. Setelah makan siang saya mau istirahat dulu sambil ngobrol-ngobrol sama teman. Setelah itu saya beraktivitas lagi melakukan pekerjaan. Nah, sore hari saya pulang dari kantor dengan kendaraan motor. Saya menikmati perjalanan saya pulang dari kantor ke rumah dengan tenang, tanpa ada hambatan, tanpa ada masalah. Sampai di rumah saya mau bermain sama anak, saya mau ya, bercerita sama istri, saya mau bercerita sama ibu bapak. Nah, kemudian sore saya mau mandi, kemudian habis mandi saya mau keluar jalan sore. Habis jalan sore saya pulang lagi, tunggu sholat maghrib, kemudian selesai maghrib sarapan, makan lagi. Setelah itu paling dia nonton film. Nah, seperti itu seterusnya setiap hari. Kalian itu harus mindset atau mengatur pikiran kalian, hal-hal positif apa yang bisa kalian lakukan ke dalam sehari full. Jadi setelah itu besoknya kalian seperti itu lagi, nah besoknya seperti itu lagi. Pokoknya seterusnya kalian harus lakukan mengatur pikiran kalian, hal apa atau hal positif apa yang bisa kalian lakukan untuk esok hari. Nah, seperti itu mengatur namanya pikiran ya, agar kalian bisa mengurangi pikiran negatif kalian dengan mengatur pikiran kalian dengan hal-hal yang positif. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi mohon doanya kepada kawan-kawanku semua. Hari ini jam 5 sore saya mau naik ke kapal dan mau berangkat ke Nunukan. Dan buat kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang ada di Nunukan, halo, semoga kita bisa berjumpa. Coba mungkin kalian bisa DM ya Instagram saya, mungkin kita bisa ngobrol di sana. Kalaupun kita bisa ketemu, alhamdulillah. Nah, seperti itu ya. Nah, saya rasa apa yang bisa saya sampaikan ini ya, semoga ada manfaatnya bagi kalian. Dan apabila ada manfaatnya, jangan lupa subscribe, like, dan share channel saya agar saya lebih semangat lagi mengupload video terbaru ya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Dadah. Assalamualaikum.